dokumen tulisan tangan bapaknya Bung Karno. Bupati itu tinggal teken, Mas. Karena ada tim yang mengkaji itu, yang namanya tim ahli cagar budaya. Salam berkat rahmat Allah yang Maha Kuasa. Merdeka. Pada pagi hari ini kami lagi bersama dengan sosok yang sangat-sangat mungkin banyak yang sudah tahu beliau adalah kalau umumnya beliau tidak mau disebut gelarnya, tapi kalau saya podcast ini harusnya lengkap. Beliau adalah Raden Mas Kus Hartono selaku pengurus harian di situs dalam pojok Soekarno atau situs Persada Soekarno dalam pojok Kediri. Ini karena di Kediri itu sudah merupakan situs cagar budaya yang telah mungkin diresmikan oleh, dan nanti Pak Kus bisa menyampaikan. Tapi di sini sebelum itu kami ingin menguak sedikit ya. Kami kemarin di Jombang, di Gang Buntu, Rejo Agung, Kecamatan Ploso, Kabupaten Jombang, Provinsi Jawa Timur, Indonesia. Itu ada pertemuan dari tokoh-tokoh sesepuh di daerah tersebut, juga ada dari sejarawan, budayawan, juga ada dari dinas pemerintah yang membahas terkait rumah masa kecil atau rumah masa kelahiran Bung Karno yang ada di Jombang. Dari sejarah yang saya ketahui itu Bung Karno bahwasanya kalau di sejarah itu lahirnya di Surabaya. Tanggal dan bulannya tanggal itu bulan sama, tapi tahunnya ada yang berbeda. Dan di situ adalah tempat kelahiran daripada Bung Karno, dan banyak sejarah-sejarah di situ yang sudah mulai bukan sejarah ya, dari warga masyarakat dan dari tutur tunular, dan bahkan ada fakta-fakta itu bahwa Bung Karno lahir di situ. Itu kemarin kan jenengan ikut Pak Agus ya? Ya. Mungkin nanti Pak Agus bisa menyampaikan, dan sebelum itu monggo lebih lengkap jenengan bisa memperkenalkan diri dan nanti menanggapi hal tersebut. Monggo. Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam berkat rahmat Allah yang Maha Kuasa. Ya, dulur-dulur yang cinta kepada Bung Karno, ya, para Soekarnois, para nasionalis, orang-orang yang cinta tanah air. Saya ingin mengajak panjenengan pada saat ini untuk kita berdiskusi mungkin ya, berdiskusi. Jadi dengan bisa memberikan saran, memberikan masukan, memberikan kritik dan seterusnya. Ini ada satu hal yang menurut saya cukup menarik yang disampaikan Mas Budi lagi tentang di mana sih sebenarnya Bung Karno itu lahir. Ya. Maksud kami, kalau panjenengan itu cinta kepada Soekarno, ya, kalau panjenengan itu cinta kepada tanah air, cinta kepada tanah air berarti kan cinta kepada sejarah, cinta kepada para perjuangan para pahlawan, ya kan? Cinta kepada yang memerdekakan atau sang proklamator kita adalah Bung Karno. Nah, cinta kepada negara berarti kita cinta kepada orang yang mendirikan negara ini, dan itu juga ada peran Bung Karno ya selaku Presiden pertama Republik Indonesia dan juga Ketua Panitia 9, Wali 9 yang mendirikan negara ini. Nah, orang yang namanya Bung Karno ini ya saat ini sedang dipersoalkan mengenai di mana dia dilahirkan dan kapan dilahirkan. Saat ini sedang dipersoalkan gitu. Nah, kita tidak bisa, menurut kami ya, kita tidak bisa ngapain deh Pak, itu sudah selesai, misalkan begitu ya. Nggak bisa seperti itu juga, karena ini menyangkut bapak bangsa ya, menyangkut bapak bangsa. Seandainya kita biarkan seperti itu ya, sementara orang yang mengatakan 02, 01 Jombang, Surabaya, Blitar, itu kan mereka punya argumentasi dan mereka punya dokumen. Jangan sampai nanti generasi di setelah kita ya, itu justru malah kebingungan dan malah semakin gak jelas. Artinya apa? Bahwa nanti, bukan sekarang ya, justru bahayanya katakanlah 50 ya tahun ke depan, 100 tahun ke depan, bapak bangsa kita ini makin gak jelas gitu.
Ngapunten bagus. Sebelum ke situ ya mungkin ada ngapunten ya. Ada bahasa ngapunten kita nyambi ya. Nyambi. Selalu untuk Indonesia Raya bagi yang kenal ini STRPI. Rokobat. Kan mungkin ada yang bahasa Pak Kus tadi sampaikan bedanya 01 dan 02 mungkin ada yang belum paham. Ternyata Bung Karno di sejarah itu ada yang menuliskan kelahiran tanggal bulan sama ya. Cuman tahunnya ada yang 1901, ada 1902. Tapi penempuan yang terakhir ini valid. Datanya valid itu beliau Bung Karno lahirnya di tahunnya 1902. Nggih monggo lanjut Agus. Ya, bener Mas Budi. Tapi justru menurut saya sebelum masuk ke sana itu ya kita supaya artinya ini sesuatu masalah yang serius gitu maksud saya gitu ya. Saya menyampaikan itu. Jadi masing-masing kan mempunyai alasan sendiri-sendiri. Gitu kan. Yang baik yang 01 maupun yang 02 gitu. Apa alasannya? Yang mengatakan 01 tentu ini yang sudah mapan ya, dan mereka pun punya dokumen ya, dari yang jangan tahu dokumennya apa kira-kira? Misalkan dokumen pernikahan dengan Hartini di sana. Hartini ya istrinya Soekarno. Istrinya Soekarno itu kan banyak. Ada Ratna maksudnya ada yang pertama Utari anaknya Pak Cokro. Kemudian yang kedua Inggit Garnasing. Nah, yang ketiga kemudian Fatmawati. Ya, yang berikutnya sampai kepada Hartini. Ya, kemudian ada Rina Siregar. Kalau nggak salah ya empat itu dalam ini, tapi semuanya ada datanya. Saya ada 8 kalau nggak 7, saya lupa. Itu. Nah, itu tentang istri-istrinya. Nah, ada dokumen pernikahan itu memang disebutkan Bung Karno lahir 01. Jadi terus Soekarno lahir 6 Juni. Bung Karno itu di sejarah tertera kelahiran tanggal 6 Juni 1901 dan fakta terbaru yang ditemukan oleh teman-teman di Ploso Jomarjo Agung itu ketemunya Bung Karno lahir tanggal 6 Juni 1902. Monggo lanjut Agus. Kemudian yang 01 anggap aja itu udah mapan. Ya, udah mapan. Sekarang 02. Ingat, 02 itu ada dokumen yang ditulis oleh Profesor Nurinullah. Maaf, waktu itu dia belum bersama doktor. Tapi bersama 6 profesor. Gitu loh. Di dalam sebuah buku yang judulnya Ida Ayu Nyoman Rai Ibu Bangsa. Itu ada sebuah buku yang ditulis oleh 6 profesor. Ya. 1 doktor. Ya kan? Di situ dituliskan bahwa Bung Karno lahir 1902. Dan ada dokumennya. Dokumen penguatnya apa? Dokumen tulisan tangan bapaknya Bung Karno. Bapak Bung Karno. Gitu loh. Nah, kemudian dokumen ini ya, ini selaras atau sama dengan dokumen ITB. ITB itu Bung Karno, fakultas ya? Iya, di HBS. THS ya di Bandung itu. Itu disebutkan Bung Karno lahir 6 Juni 1902. Gitu. Artinya apa? Mereka yang berpendapat 02 ini cukup kuat. Satu dari dokumen tulisan tangan orang tuanya sama di sekolahan gitu ya. Kan begitu. Nah, ini kalau kita urut orang dokumen kuliah misalnya, itu berdasarkan dokumen apa? SMA berdasarkan dokumen SMP berdasarkan dokumen SD berdasarkan dokumen orang tua. Nah, kan begitu alurnya kan begitu ya, nah, kalau ini ada dokumen akte nikah 01, pertanyaannya mana yang paling mendekati kelahiran? Ya pasti orang tua atau yang pasti. Atau gini deh. Adakah orang itu tahu di mana dia lahir dan kapan dia lahir? Enggak tahu, Pak. Saya dulu lahirnya di mana enggak tahu. Tahu kan orang tua. Yang namanya orang tua. Kalau orang tua mengatakan begitu, ya satu. Kedua, dokumen nikah misalkan, dokumen nikah. Secara teori ya, kebenaran itu akan mendekati yang peristiwanya. Betul. Iya kan? Ya, lahirnya lah. Jadi misalkan kalau lahir 02, jadi yang paling valid dokumen misalkan gini, dokumen yang ditulis oleh bapaknya itu kan dokumen
yang mendekati waktu dia lahir. Nggih. Kemudian dia sekolah dengan Nggih. DP. Lalu Nggih. semono kan akhirnya dia nikah. Nggih. Nah, jadi dari rentang waktu dokumen pernikahan itu kan dokumen paling Jauh. jauh. Nah, Betul. kan benar toh? Ibaratnya dari Iya kan? brosur gitu ya. Nah, Nggih. itu misalnya kan begitu. Nah, untuk itu saya kembali lagi, ini kita nggak, maka di awal tadi saya katakan orang-orang yang cinta, bagi orang yang cinta Soekarno ya masa bodoh, ngapain gue pikirin, ya silakan. Ya nggak cinta ya. Iya kan? Betul. Satu, orang yang tidak cinta kepada bangsa ini, yang nggak masa bodoh, Ya nggak peduli. nggak peduli, karena Soekarno bapak bangsa. Nggih. Iya kan? Betul. Kalau Anda mengatakan cinta bangsa, maka Anda harus peduli karena Bung Karno adalah bapak Bangsa. bangsa kita. Kalau Anda cinta kepada kemerdekaan, maka Anda harus peduli karena Bung Karno adalah proklamator Kemerdekaan. kemerdekaan. Kalau Anda cinta kepada NKRI, maka Anda harus peduli karena Bung Karno adalah pendiri. NKRI. Nah, begitu. Maka bohong orang yang mengatakan cinta tanah air, cinta tanah, nggak peduli dengan apa yang sedang terjadi masalah ini. Itu yang disebut cinta, ngapunten ya, dalam tanda kutip cinta palsu. Nah, Memang gini ya, ada bahasa lain itu, ada orang menyatakan itu yang fakta itu kan cara wong gamane cara cinta memang cinta sejati. Kalau tidak cinta sejati pasti ya itu tadi bisa pura-pura. Maka sangat dibutuhkanlah cinta tersebut, khususnya sekarang ya. Karena saya juga kalau ini agak menyimpang sedikit, banyak yang orang menyatakan cinta NKRI, tapi secara fakta ini masih banyak yang masa bodoh. Ngoten nggih. ya, Kembali ke tupoksi. Iya. Kemarin, Tribun. ya sepakat. Jadi cinta itu kan ada 3, cinta tanah air itu ya. Nggih. Ini yang sejauh kita ketahui. Pertama adalah orang yang cinta kepada tanah air, Nggih. orang yang tidak cinta kepada tanah air, orang-orang yang pura-pura Cinta tanah. Jadi ada orang yang mengatakan saya cinta Soekarno, Nggih. ada orang yang tidak cinta Soekarno, ada orang-orang yang Pura-pura pura-pura cinta Soekarno. Jadi ada orang yang cinta kepada bangsa Indonesia, Nggih. ada orang yang tidak cinta kepada bangsa Indonesia, ada orang-orang yang Pura-pura cinta bangsa Indonesia. Indonesia, ada orang yang cinta NKRI sejati, ada orang yang tidak cinta NKRI, ada orang yang Pura-pura pura-pura cinta cinta NKRI. NKRI. Ini maksud kami, terima kasih ya, berarti Anda tertarik untuk menyaksikan ini, dan kami juga mungkin ada pertanyaan, Pak, kok gak masuk akal misalnya, kok iso Pak, kok bisa sampai yang barang yang sudah makan bertahun-tahun kok tiba-tiba Ada yang baru. Iya. Seolah-olah membayangkan apa iya, jangan-jangan ini cuma mengada-ngada misalkan begitu kan. Oke. Monggo barangkali nanti ada pertanyaan bisa dimunculkan di sini ya, bisa dimunculkan pertanyaan apa, barangkali nanti mumpung ada beliaunya Pak Agus yang dari yang kami tahu beliau masih ada sambungan keluarga dengan Bung Karno, dan sedikit banyak karena juga di situs Persada Soekarno dalam Pojok Kediri itu masih sudah ditetapkan sebagai cagar budaya, otomatis Bung Karno lebih banyak diketahui beliau. Kemarin saya ngapunten Pak Agus masih menyiapkan sesuatu. Jadi saya kemarin itu berada di tempat yang dianggap, dan itu memang juga banyak saksi-saksi dan bukti-bukti di rumah masa kecil Bung Karno sekaligus rumah kelahiran Bung Karno. Itu di situ banyak orang, dan bahkan kalau yang mungkin ingin tahu detail itu bisa dilihat, disaksikan di channel YouTube kami, yaitu Suara Alam 10. Nanti bisa diketik di situ. Kemarin kami mengadakan 2 live streaming ya. Satu pertama terkait saya mewawancarai dari 2 bapak kepala desa Rejo Agung dan kepala desa Losari, juga dari beberapa tokoh memang menyatakan atsar tempat di mana dulu Bung Karno kecil dilahirkan dan sekolah itu memang ada di pelosok Jombang, dan itu sesuatu hal yang baru yang mungkin bagi orang yang Pak Kus tadi sampaikan pura-pura cinta Soekarno dan pura-pura cinta Indonesia dan sebagainya, itu masa bodoh gitu loh. Cuman dari data faktanya itu sudah nyata gitu loh. Tapi memang juga ada pertemuan dengan perwakilan dari pemerintah, bahwasanya telah ada proses yang digulirkan, bahkan sekitar berapa bulan yang
yang lalu ya, itu ada seminar kebangsaan di Kabupaten Jombang. Itu didatangi oleh sejarawan Pak Anhar Gonggong dan Pak Roso Daras. Itu ternyata menyampaikan beliau itu tidak menyanggah itu. Sebuah sejarah gini ya, mungkin namanya manusia dalam penelitian ada kekeliruan itu biasa, tapi kalau memang ada bukti-bukti baru, ada sejarah baru yang betul-betul valid dan bisa dipertanggungjawabkan antara fakta dan data, itu boleh. Bahkan dari Bupati Jombang telah mengadakan kesepakatan untuk menetapkan di rumah masa kecil Bung Karno yang di Gang Buntu Rejo Agung, Ploson Jombang itu sebagai cagar budaya. Nah itu kemarin yang agak sedikit dibahas di sana, mengapa proses ini kalau tidak salah sudah hampir 1 tahun ya, tapi belum ada realisasinya. Padahal dari pesan Pak Anhar Gonggong dan Roso Daras itu Pemda atau pemerintah daerah itu punya kewenangan itu. Lah makanya kemarin di sana juga dibahas. Maka dari itu sekitarnya bisa menyampaikan, dan mungkin barangkali dari Pak Gus ini yang tempatnya di situs Persada Soekarno Hatta Pojok Kediri telah ditetapkan sebagai cagar budaya, barangkali nanti bisa berbagi pengalaman bagaimana terkait proses tersebut, sebetulnya apakah sulit atau tidak, karena kan waktu yang telah disediakan sudah hampir 1 tahun. Ya, jadi kemarin itu adalah pertemuan yang dihadiri oleh para saksi-saksi sejarah, para tokoh-tokoh masyarakat yang di situ. Kemudian dari unsur pemerintah ada dinas pendidikan, kemudian ada kepala desa, ya kan, dan ada beberapa teman-teman peneliti, seperti Puspin, ada keluarga kami hadir juga dari Kediri, dan beberapa ada dari generasi milenial, ada guru, ada ormas dan lain-lain. Intinya adalah menanyakan kepada Bupati Jombang, karena seperti yang Mas Billy sampaikan, ini sudah diseminarkan, judulnya seminar internasional. Seminarnya internasional? Iya, judulnya itu di alun-alun Jombang. Oh. Siapa yang mengadakan? Pemerintah Kabupaten Jombang. PJ-nya Pak Naruto. PJ-nya waktu itu sebelum bupati yang ini. Oh iya. Apa hasil seminarnya? Rekomendasi segera ditetapkan rumah kelahiran Bung Karno di pelosok Jombang. Mas Budi mengatakan ada 2 tokoh besar nasional yang ada. Pertama ada Profesor Anhar Gonggong, sejarawan nasional, profesor. Kemudian yang kedua adalah Bapak Roso Daras. Ini adalah peneliti khusus Soekarno. Bung Karno Soekarno. Mereka menjadi pembicara di situ. Dan sudah sepakat kalau itu segera ditetapkan jadi cagar budaya. Iya, Pak Anhar malah mengatakan waktu begini, saya ingat ngapain nunggu Jakarta? Dulu Jakarta itu dari daerah. Ngapain daerah nunggu Jakarta? Gitu loh. Itu kata Pak Anhar Gonggong. Sudah, kalau memang Anda yakin, ya, kalau memang ini betul sesuai dengan fakta, tetapkan saja. Gak usah nunggu Jakarta. Loh, Jakarta itu nunggu daerah. Yang tahu orang Jombang. Gitu. Mungkin kalau dari kacamata jenengan ya, itu saya ngapain ya, ini memang ada sedikit privat ya. Kemarin ada dari unsur pemerintah itu menyampaikan agak ragu-ragu, sehingga kemarin minta tidak di-shot, tapi itu tetap kami tayangkan, tapi saya mute-kan audionya. Di situ menyampaikan bahwasanya sebetulnya sudah ada proses yang berjalan, tapi ada salah satu proses yang terganjal di situ, tapi nggak tahu ya. Itu kenapa, dan mungkin kalau dari jenengan mungkin ya, ini yang tahu ya pasti dari Pak Bupati sendiri ya. Itu mungkin ketakutan apa Pak Gus untuk menandatangani itu Pak Gus? Atau untuk mengesahkan itu? Mungkin dari jenengan. Yang pertama ini kan Pak Bupati ini kan yang baru. Nggak tahu apa, mungkin karena sibuk atau apa. Mungkin bisa jadi. Mungkin Sri Ayan belum mari. Tapi Pak Bupati perlu diingat, 1 bulan lagi itu adalah bulan Bung Karno. Hari kelahiran Bung Karno. Bulannya kan sama sudah, kan kita hanya berbeda tahun, tanggalnya udah sama. Apa artinya momentum ini? Ya tinggal satu bulan ini. Kalau lepas ya kita nunggu tahun lagi. Depan. Ya kan, momentumnya ya, itu momentumnya. Nah kemudian sebenarnya Mas Budi kan tanya tadi, di tempat kami itu sudah jadi cagar budaya. Ya kan, ini mungkin bisa menjadi salah satu
salah satu apa ya wacana gitu ya atau Jadi tahapan-tahapannya gimana? bupati itu hanya menetapkan dengan tanda tangan. Karena apa? Ada tim pengkaji sendiri. Kalau di Kediri misalkan, bupati itu tinggal teken mas. Karena ada tim yang mengkaji itu, yang namanya tim ahli cagar budaya. Ada ahlinya. Ada ahlinya, di bupati itu punya ahli. Jadi untuk bupati tersebut sebenarnya tugasnya cuma tanda tangan aja. Tanda tangan aja untuk mengesahkan dari kajian tim ahli cagar budaya. Gitu ya. Saya pikir harusnya bupatinya sendiri ikut telusur. Ya mungkin barangkali selama ini kan masih hampir 1 tahun loh ya. Hampir 1 tahun itu masih belum ditetapkan. Mungkin bupatinya atau mungkin kurang gimana tapi nggak tahu ya. Itu yang tahu ya pasti bupati Kabupaten Jombang lah ya. Iya. Jadi secara akademis bahwa bupati itu hanya timnya mampu betul ya sudah. Ketika bertanggung jawab itu adalah tim ahli cagar. Seandainya pun mungkin salah ya. Yang salah bukan bupati. Sekali lagi bupati datang, lo kan yang salah yang mengkaji. Gitu. Jadi memang itu sudah ada aturannya, ada undang-undangnya bahwa ada tim pengkaji. Begitu tim pengkaji itu final, bupati tinggal tek. Berarti intinya kalau misal toh ibaratnya bupati tanda tangan ada kekeliruan berarti bukan tanggungnya bupati. Ya bukan. Tanggungannya tim ahli cagar ahli budaya. Maka untuk itu sebelum itu kan ada seminar, ada macam-macam, sudah ke keluarga, sudah pesan, kan ini semua sudah dilakukan. Kan begitu. Maka saya nggak tahu Pak Bupati mungkin masih sibuk apa gimana, ya kita doakan aja. Ya kan. Maka pertanyaannya, lah Jombang punya tim ahli enggak? Nah itu pertanyaannya. Sebelum kita ngomong bupati, Jombang punya tim ahli enggak? Lah bagaimana kajian tim ahli ini? Kalau dari yang jangan kita tahu gimana selama ini? Yang saya tahu, kebetulan kami mendampingi tim ahli cagar budaya itu Jombang untuk Bali. Bali mengatakan sepakat terkait lahir di Jombang. 19 keluarga yang di Bali. Iya. Kami yang mendampingi tim DACP Jombang. Malah waktu itu ketua timnya yang menangani khusus Ploso. Kita sepakat, kita sudah ke Mas Guru, ya kan? Mas Guru putranya Bung Karno. Abstain memang. Jadi tidak abstain itu berarti dia tidak memihak 01, tidak memihak 02. Diserahkan kepada ahli sejarah. Begitu, nah terus? Kan begitu. Nah kemudian ke Universitas Bung Karno sama. Jadi sekarang ini adalah kembali ke Jombang, ngono loh Mas. Jadi kembali ke Jombang lagi, gitu. Lah mestinya sekali lagi orang-orang Jombang, ini orang Jombang mana ini? Orang-orang Jombang, Anda sebagai orang Jombang harusnya Anda berbangga. Ya, seandainya itu betul. Maka untuk itu ya, ayo ini didorong. Wong Jombang, arek Jombang. Arek Jombang di arek Jombang. Ijo abang. Nah, mosok ijo. Jombang kan ijo abang. Saya orang Kediri. Ya kan? Tapi tinggalnya di Jombang. Ya kan? Jadi arek Jombang mana abangnya itu? Mirahnya. Mirahnya beraninya yang mana? Kan gitu ya. Ijo kan spiritual ya itu ya. Kan begitu loh, itu dunia loh. Soekarno itu tokoh besar dunia. Pahlawan Asia Afrika lain Jombang loh. Jombang itu banyak menghadirkan tokoh besar Mas. Satu Mbah Hasyim Asy'ari, iya kan? Wahid Hasyim, tokoh nasional. Ini yang baru-baru ini apa itu yang Wahab Hasbuloh, Gus Dur, Nurcholish Madjid, ada Ainun Najib, banyak. Bahkan tokoh-tokoh kiri pun ya Jombang ya. Termasuk Bung Karno ini ya, dari data kan Bung Karno ya. Iya. Nah, suatu saat, contohnya suatu saat Gus Mus itu pernah menyampaikan dalam sebuah acara hallnya Gus Dur Mas. Dia mengatakan, coba telitian airnya Jombang. Kok iso Jombang itu memunculkan banyak tokoh-tokoh besar, baik yang nasionalis ya, yang ulama maupun yang kontroversi seperti dulu ada pernah apa namanya itu Ponari, ya yang subur, kan? Gitu banyak ya beberapa tokoh-tokoh itu memang ya
dari Jombang, dia mengatakan begitu. Artinya orang Jombang karena ini sudah menghadirkan tokoh nasional, sejarawan ini harusnya dikawal ya. Ini betul-betul diseriusi ngono lho. Iki ngomong kelahiran iki bukan ngomongnya kelahiran bukan kelahiran sama ya Mas. Ini ngomongnya kelahirannya Bapak bangsa dan ada hubungannya dengan bangsa. Ini mungkin untuk apa ya, terkait menguatkan ini ya. Jadi kalau syukur dapat nikmat, kalau ingkar dapat adab. Barangkali ini cuma sebagai kajian pemikiran kita ya. Apakah mungkin karena sejarah sang pendiri bangsa, sejarah sang proklamator bangsa Indonesia Raya yang mungkin belum sesuai dengan faktanya, sehingga mungkin bangsa Indonesia seperti ini Pak Agus. Kenapa banyak korupsi merajalela? Barangkali termasuk ini satu sisi hikmah ya, memang itu hari kelahirannya itu mungkin tidak sesuai dengan faktanya, sehingga terjadi adalah kufur dan itu adab. Gitu loh. Mungkin barangkali dengan ditetapkan sesuatu hal yang baru dan memang itu betul-betul fakta, hari kelahiran Bung Karno, tempat lahirnya Bung Karno sesuai dengan fakta, akan membuat Indonesia ini korupsi ini TKB, Indonesia menjadi raya. Itu satu sisi. Terus yang kedua juga berarti jenengan punya pesan terkait untuk mensukseskan ini adalah yang mempunyai kewenangan adalah pemerintah Kabupaten Jombang. Dan untuk mewujudkan itu supaya Pak Bupatinya Ngapunten supaya ibaratnya punya keyakinan, punya keteguhan, itu berarti khususnya pemuda-pemuda warga masyarakat Jombang yang harus bersatu untuk memperjuangkan itu. Ngoten Pak Gus nggih. Jadi pesan-pesannya mungkin seperti itu, gimana menurut jenengan Pak Gus? Iya. Ya itu tadi sebenarnya kembali kepada rasa syukur, rasa bangga. Misalkan gini, ada dugaan kuat atau penelitian atau profesor mengatakan Bung Karno lahir di Jombang. Iki lek wong Jombang temenan kan iya ta? Ya bangga toh. Kalau saya aja bangga Pak Gus. Misalkan setidaknya kan ini menjadi sebuah sesuatu yang harus kita perhatikan. Temen tak omongannya gue kan ngono. Lek iya kan luar biasa iki. Muncullah kebanggaan, arti kan begitu. Artinya bagi orang Jombang, apapun yang terkait Jombang harusnya sensitif. Betul, kalau saya tak bersama toko leng-leng. Saya kan dari fakta ya, mungkin yang bagi warga Jombang yang belum tahu, coba ke titik 0 tempatnya kantor kesekretariatan titik 0 Soekarno. Bahwa di situ data-datanya lengkap itu dan tidak disanggah, semuanya ada. Dari tutut tinunal leluhur, dari data-datanya orang tuanya Bung Karno, setelah Bung Karno itu di situ lengkap sama Gus Binhat itu. Bahkan kemarin dari yang live stream kami adakan di YouTube Budiono itu sampai Gus Binhat menyatakan waleh. Saya tahu yang saya ambil adalah waleh karena apa? Selalu berusaha tapi ternyata belum tembus gitu. Jadi ada apa gitu loh. Gimana? Ya itu kan Gus Binhat itu kan berarti luar biasa ya, sampai mengatakan jadi ada unsur kan kayak kekesalan gitu. Jadi kekesalan tentang kenapa ini responnya kok lambat gitu kan. Sementara tadi sudah ada sejarawan, sudah ada seminar internasional, sudah kemana-mana, sudah ada tim ahli cagar budaya kan begitu. Kan begitu lah. Untuk itu mungkin saran saya pertama begini, tim ahli cagar budaya ini adalah tim yang bekerja dibayar oleh pemerintah, ya kan? Pertanyaannya, ayo sekarang tim ahli cagar budaya bicara dong. Oh berarti ini, nah bener ya, ini salah satu motivasi juga dari Pak Agus ya. Tolong bagi media-media Jombang yang jenengan merasa anak pribumi Jombang, asli kelahiran Jombang, media Jombang ya, tolong minta klarifikasi, minta audensi atau keterangan dari tim ahli cagar budaya Jombang, karena di situ kuncinya. Kalau dari situ sudah, otomatis tinggal ke bupatinya, dan bupatinya tinggal ketok palu saja. Sebenarnya kan prosesnya gampang seperti itu ya. Gampang seperti itu. Nah sekarang harus buka-bukaan, dia udah bekerja belum? Sudah selesai belum? Nah kalau ini aja nggak kejawab ya gimana? Jangan-jangan pertama melihat timnya sudah ada belum? Kan tanyanya sudah ada. Sudah bekerja belum? Sudah selesai belum? Nah ini kan pertanyaannya. Hasilnya gimana kan begitu? Berarti kuncinya di tim ahli
ahli cagar budaya. Oke. Soalnya kalau saya melihat kan saya juga sedikit banyak sudah mulai banyak informasi yang kami tangkap ya. Sebetulnya ini sudah saatnya lah, tidak ada kata sangkan ibarat cara menunda-nunda itu sudah nggak ada. Soalnya data sudah terbantahkan, ibaratnya data yang dahulu itu sudah tersanggakan dengan data yang terbaru, dan itu pun juga dari Pak Roso Daras yang penulis khusus Bung Karno, juga sejarawan Pak Ahran Gonggong itu sudah menyatakan dan mendukung gitu loh. Jadi selayaknya dan sepatutnya ya harusnya tetap segera disesuaikan, karena ini menyangkut dengan Bapak Bangsa dan salah satu kebanggaan nasional yang ada di bumi Jombang. Mungkin Pak Gus ada pesan-pesan mungkin terkait ini gimana terkait proses yang kemarin, pesan dari Pak Gus? Ya, pesan saya pertama berangkat dari tadi satu kebanggaan Jombang. Ini memang yang harus bergerak adalah teman-teman Jombang, ya kan? Harus ada teman-teman Jombang tidak bergerak, ya mohon maaf, kita aja yang di luar Jombang juga kita semua yang cinta pada Soekarno, minimal kita akan jangan main-main dengan hari kelahiran, minimal kan ngono. Soalnya tadi lagi sakaratum lajatan agung itu ya. Iya, karena ini harus betul-betul serius. Untuk itu harus dikaji bener. Siapa pengkajinya? Tim ahli cagar budaya gimana? Kan begitu. Kalau semua orang Jombang diem, ya ditanya itu tim ahli cagar budaya seperti apa, supaya kita makin jelas. Oke, mungkin cukup atau ada yang lain? Ya, pesan-pesan mungkin itu saja dari teman-teman ya. Tapi kita tetap positif thinking ya. Kita berharap ini nanti segera terang benerang. Kita beri contoh begini, dulu itu Bung Karno diyakini lahir di Blitar, ya kan. Kemudian berkembang Pak Presiden ngomong salah, ternyata lahir di Surabaya. Seandainya nanti ini ditemukan betul-betul ada di Jombang, kan ya tidak ada masalah. Wong dulu itu sudah pernah dari Blitar ke Surabaya. Dari Surabaya mungkin salah ke Jombang, kan ya proses toh manusiawi. Tapi yang tak kalah penting adalah data dan fakta, karena itu valid. Kalau perlu orang Jombang sama orang Surabaya ketemu, nah itu keren. Adu data. Adu data Iya. Yang lahir di Blitar ya kan sudah tersangkakan dengan di Surabaya. Surabaya tinggal nanti adu data dengan yang di Jombang. Buka aja yang di Blitar itu dasarnya apa kan gitu. Ini semakin keren. Ya, dan ini salah satu pesan penting juga bahwasanya Bung Karno itu wasiatnya setangkap adalah jas merah. Jangan sekali-kali melupakan sejarah, jangan sekali-kali meninggalkan sejarah. Salam merah putih. Salam Pancasila merdeka. Kurang lebihnya mohon maaf. Salam untuk Indonesia Raya. Maaf. Salam berkat rahmat Allah yang Maha Kuasa. Matur nuwun.